Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tak bosan-bosannya kami ingatkan pada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersungguh-sungguh menjalankan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita jauhi sejauh-jauhnya berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itulah bekal yang bisa kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka hendaklah kalian ketika mengadakan perjalanan membawa bekal, dan sebaik-baik bekal dalam perjalanan, apalagi itu adalah perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baik bekal, dan itulah bekal satu-satunya, adalah bekal berupa takwa, bekal berupa kesungguhan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kesungguhan untuk menjauhi berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Balad, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis tsumma kana minal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah." Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang manusia yang beruntung di akhirat nanti. Maka mereka adalah orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang beramal saleh, dan mereka watawassaw bis sabri watawassaw bil marhamah. Mereka adalah orang yang suka mengingatkan saudaranya, suka mengingatkan orang lain untuk bersabar dalam iman, bersabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, alias bersabar untuk beramal saleh. Wa tawassaw bil marhamah, dan mereka juga adalah orang-orang yang gemar untuk mengingatkan dan mengajak orang lain untuk memiliki dan menumbuh suburkan sifat kasih sayang. Maka di antara sifat manusia-manusia yang beruntung yaitu ashabul maimanah, maka mereka adalah orang yang suka mengingatkan pada orang lain, suka mengingatkan kepada sesama muslim bahasanya agama kita, dinul Islam, agama Islam ini adalah dinul marhamah, adalah agama yang dibangun di atas cinta kasih dan kasih sayang, agama yang mengajarkan pemeluknya untuk memiliki sifat kasih sayang dan belas kasihan, dan agama yang mengajarkan kepada kita untuk memiliki belas kasihan dan kasih sayang kepada seluruh makhluk, baik itu manusia ataupun hewan, baik manusia tersebut adalah seorang muslim ataupun orang yang kafir. Maka itu adalah di antara sifat manusia-manusia yang beruntung atau ashabul maimanah. Maka dalam kesempatan siang hari ini kami ingatkan pada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, bahasanya agama kita adalah dinul marhamah, adalah agama yang mengedepankan kasih sayang. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arhamau yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang.
Oleh karena itu maka irhamu man fil ardi, maka hendaklah kalian memiliki belas kasihan, hendaklah kalian memiliki kasih sayang kepada semua yang ada di muka bumi, baik itu manusia ataupun binatang ataupun hewan. Yarhamkum man fis sama, maka Allah Subhanahu wa taala, zat yang ada di atas sana, akan mencintai kalian, akan menyayangi kalian. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi sampaikan dalam hadis ini bahwasanya di antara sebab kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang Allah itu adalah modal kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu masuk surga semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sampaikan bahasanya di antara kiat dan di antara cara agar kita menjadi manusia-manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manakala kita adalah orang yang memiliki kasih sayang besar dan belas kasihan yang tinggi kepada man fil ardi, semua yang ada di muka bumi. Maka menyayangi dan berbelas kasihan dan memiliki belas kasihan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi adalah ajaran Islam, adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW, adalah amal soleh dan amal yang berpahala, satu hal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka seorang muslim adalah orang yang bersemangat untuk menolong orang yang susah, menolong makhluk yang susah, dan meskipun makhluk yang susah tersebut dan makhluk yang berat untuk ditolong tadi adalah seekor binatang, bahkan binatang yang kotor, bahkan binatang yang najis, semacam seekor anjing. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan kepada kita bahwasanya di masa silam, di masa Bani Israel terdapat orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala disebabkan menolong anjing yang kehausan. Maka menolong anjing kehausan itu menjadi sebab datangnya maghfirah, datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala jika dia menolong anjing. Jika demikian nilai menolong anjing, maka bagaimanakah dengan binatang yang tidak najis, binatang yang halal dan binatang yang suci? Maka jika demikian menolong binatang, menolong hewan dan punya kasih sayang dan belas kasihan kepada hewan, maka bagaimanakah lagi dengan manusia? Meskipun manusia tersebut adalah manusia yang kafir, meskipun dia adalah orang yang terjerat dalam aliran-aliran sesat dan sekte-sekte yang sesat, maka menolong mereka ketika mereka kesusahan, ketika mereka kemudian membutuhkan bantuan pinjaman uang, ketika mereka kemudian mengalami kecelakaan, maka menolong mereka, membantu mereka agar kemudian mendapatkan hal yang meringankan kesusahannya adalah satu hal yang mendapatkan menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim ketika melihat ada orang yang butuh bantuan dan pertolongan, butuh diantarkan ke rumah sakit, maka dia tidak akan pandang bulu apakah orang ini adalah orang yang seorang muslim ataukah orang kafir. Maka dia untuk menolongnya, dia tidak akan bertanya apakah Anda muslim. Dia tidak akan orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan akan ditolong oleh seorang muslim. Karena menolong manusia adalah satu amal yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, fi kulli kabitin ratbatin ajrun. Menolong setiap makhluk yang bernyawa, baik itu adalah hewan ataupun manusia, satu hal yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menolong binatang, maka menolong hewan yang perlu ditolong adalah satu amal yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia adalah sebab untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menolong manusia yang kesusahan, manusia yang dalam derita, maka menolongnya, membantunya dan mengurangi kesusahannya adalah satu hal yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena agama kita adalah dinul marhamah, adalah agama kasih sayang, maka di antaranya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, seandainya kita akan menghilangkan nyawa binatang yang Allah perintahkan untuk kita hilangkan nyawanya, untuk kita bunuh, maka Nabi perintahkan agar kita bunuh dengan cara-cara yang baik, yaitu cara yang cepat menghilangkan nyawanya dan mempercepat kematiannya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah.
Jika salah satu kalian tidak membunuh hewan yang Allah perintahkan untuk dibunuh, semacam tikus atau yang lain, kalajengking, ular dan sebagainya, maka Nabi katakan fa'ahsinul qitlah, maka hendaklah kalian membunuh dengan cara yang terbaik, yaitu cara yang paling cepat menghilangkan nyawanya dan tidak menyiksanya dan membuatnya berlama-lama dengan kesusahan karena meregang nyawa. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membunuh dengan cara yang baik. Hal ini dikarenakan karena Islam adalah dinul marhamah, adalah agama kasih sayang, agama yang mengedepankan kasih sayang. Oleh karena itu Nabi SAW juga menceritakan kepada kita adanya orang yang masuk neraka gara-gara menyiksa hewan. Jika demikian hukuman bagi orang yang menyiksa hewan, maka bagaimanakah dengan bagaimanakah lagi dengan orang yang menyiksa manusia meskipun dia adalah orang kafir? Manakala dia adalah seorang muslim, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin, ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia tahan dalam rumah, yang dia kurung, namun tidak dia beri makan, juga dia tidak lepas sehingga bisa mencari makan. Akhirnya matilah kucing tersebut karena dipelihara namun tidak dirawat, namun tidak dipenuhi kebutuhannya. Maka perbuatan ini memelihara binatang namun tidak peduli dengan kebutuhan binatang tadi, akhirnya binatang tersebut mati karena kelaparan dan karena kita tidak perhatian, Nabi katakan ini adalah sebab masuk neraka. Dan satu kaidah penting dalam Islam, satu kaidah penting dalam agama kita, bahasanya setiap perbuatan yang dampaknya adalah masuk neraka, maka itu artinya dosanya bukanlah dosa yang ringan, namun tergolong kabiratun minal kabair, tergolong satu hal yang statusnya dosa besar. Oleh karena itu, maka berbagai dalil-dalil dan berbagai macam riwayat yang tadi kita sampaikan, ini semua menunjukkan bahwasanya Islam adalah dinul marhamah. Islam adalah agama yang mengedepankan kasih sayang, agama yang mengajarkan kita seorang muslim agar menjadi manusia-manusia yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih sayang. Dan orang yang tidak memiliki belas kasihan, orang yang tidak punya iba ketika melihat orang itu sengsara, orang yang tidak kemudian terenyuh ketika ada orang yang menderita, dalam Islam disebut sebagai orang yang memiliki hati yang keras, hati yang membatu, yang tidak punya iba. Ketika orang itu adalah orang yang layak untuk kita kasihani, makanya adalah hati yang keras dan membatu, dan itu adalah hati yang tercela dan bukan hati yang terpuji dalam agama Islam. Allahumma shalli wa sallim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan keyakinan seorang muslim, maka seorang muslim meyakini adanya hari berbangkit. Dan pada saat hari berbangkit dan pada saat di padang mahsyar, maka Allah kumpulkan seluruh makhluk. Allah kumpulkan seluruh jin, demikian juga seluruh manusia dari Adam sampai manusia yang terakhir. Demikian juga di antara makhluk yang Allah kumpulkan di padang mahsyar adalah binatang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ingatlah ketika hari, yaitu hari kiamat, di mana binatang-binatang Allah kumpulkan. Dan apa maksud dan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan binatang? Maka yang pertama maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menegakkan keadilan di antara binatang. Maka di sana nanti akan ada qisas. Maka dulu ketika di dunia boleh jadi ada kambing yang tidak punya tanduk, dan seringkali dia dizalimi, ditanduk oleh kambing yang lain, kawannya yang punya tanduk, dia sering dinakali. Maka besok Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan
Allah akan bangkitkan kambing-kambing tersebut. Kemudian binatang yang dulu punya tanduk, Allah lepas tanduknya. Kemudian tanduk tersebut akan Allah berikan kepada binatang yang tidak bertanduk. Setelah binatang tersebut yang dulu tidak bertanduk Allah beri tanduk, maka Allah perintahkan agar kambing dulu tidak bertanduk tadi untuk melakukan tindakan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh binatang yang dulu bertanduk dan sering zalim dan nakal dengannya. Maka setelah kemudian kisah ini dilaksanakan dan selesai dan tegaklah keadilan sehingga tidak ada satupun binatang yang terzalimi oleh binatang yang lain, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka dan menghancurkan mereka dan jadilah mereka debu. Kemudian yang kedua, di samping itu di antara maksud Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan binatang dan membangkitkan binatang, maka binatang-binatang ini maksud yang lain adalah binatang ini diberi kesempatan untuk memejah hijaukan dan untuk mengadukan kezaliman pemiliknya kepada dirinya. Ketika dia adalah binatang piaraan, namun pemiliknya tidak perhatian dengannya, sehingga dia pun kurus karenanya, atau bahkan dia pun mati karena tidak diberi makan, maka binatang ini akan Allah bangkitkan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak kepada binatang ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menyeret tuannya untuk masuk ke dalam neraka, dan akan memejah hijaukan tuannya untuk masuk sehingga dia tuntut agar tuannya ini mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad, dan adalah hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang yang memiliki unta ketika itu, dan namun dia tidak memberi makan pada untanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amma innahu la yuhajuka yaumal qiyamah. Sesungguhnya unta ini besok itu akan memejah hijaukan dirimu pada hari kiamat. Maka unta yang tidak diurusi, binatang peliharaan yang tidak diperhatikan nasibnya, ini akan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dan Allah akan berikan padanya kesempatan untuk menghujat tuannya dan memperkarakan tuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu ketika itu maka disebabkan pengaduan binatang ini, maka tuannya akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya ketika di dunia. Maka demikianlah maksud, di antara maksud Allah Subhanahu wa taala membangkitkan binatang. Ini menunjukkan bahasanya seorang muslim wajiblah menjadi seorang yang perhatian dengan binatang yang dia pelihara. Maka ketika kita mau melihara binatang, baik burung atau kucing atau yang lainnya, maka hendaklah kita perhatian. Siapkah kita untuk merawatnya? Siapkah kita untuk memperhatikan kebutuhannya? Jangan sampai cuma kita beli kemudian kita biarkan, kemudian tidak kita perhatikan apa yang jadi kebutuhannya. Jika ini tidak diperhatikan, maka ini akan menjadi sumber bencana untuk kita. Karena boleh jadi di antara hal yang menyebabkan kita masuk neraka adalah karena tidak peduli dengan binatang peliharaan. Demikian juga di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada kita karena kita diadukan oleh binatang yang kita zalimi, yang dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, karena Islam adalah dinul marhamah. Karena Islam adalah agama kasih sayang, maka Islam melarang segala bentuk kezaliman. Maka segala bentuk kezaliman dilarang, meskipun itu kezaliman kepada orang kafir, dan meskipun itu kezaliman kepada binatang. Kezaliman kepada binatang dengan berbagai macam bentuknya satu hal yang dilarang oleh Islam. Di antaranya adalah yang telah kita bahas, orang punya binatang peliharaan namun tidak dia pelihara dan tidak dia perhatikan kebutuhannya, dan ini jelas adalah bentuk kezaliman kepada binatang. Dan karena Islam adalah agama kasih sayang, maka semua bentuk kezaliman semacam ini adalah satu hal yang terlarang. Dan terdapat perkataan yang indah yang disampaikan oleh salah satu ulama di masa tabi'in, yaitu Al-Fudail ibn Iyad rahimallahu ta'ala, berkaitan dengan masalah bahaya kezaliman. Beliau mengatakan, la yahillu laka an tu'dhiya kalban wala khinziran bighairi haqqin fa kaifa an tu'dhiya musliman. Beliau katakan, tidak halal bagi anda seorang muslim untuk menzalimi dan menyakiti anjing ataupun babi bighairi haqqin, manakala anda sakiti, anda lempari dengan batu dan dia tidak punya kesalahan.
dan Anda tidak punya alasan untuk zalim kepadanya. Fa kaifa an tu'dhiya muslimah, maka bagaimanakah lagi jika Anda zalim dengan seorang muslim? Maka bagaimanakah lagi dengan menyakiti seorang muslim tanpa alasan? Maka menyakiti, bayangkan, menyakiti seekor anjing, menyakiti seekor babi, manakala itu tanpa alasan. Kita tidak memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk zalim dan menyakiti mereka, maka itu adalah perbuatan yang beliau katakan la yahillu laka, tidak halal, alias perbuatan yang haram, alias perbuatan yang berbuah dosa. Maka beliau katakan, jika itu haram hukumnya, menyakiti anjing dan menyakiti babi tanpa alasan, maka bagaimanakah lagi dengan kezaliman dan menyakiti manusia? Bagaimanakah jika manusia yang tersebut adalah manusia muslim? Bagaimanakah jika dia adalah muslim yang taat, yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala? Tentu lebih besar lagi dosanya dan lebih besar lagi masalahnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal ladzi yubalihu hubbaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.